والبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri yang kelima dari para ulama ul-akhirah, ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqin. Mereka selalu memfokuskan diri untuk meminta inayah dan bantuan dari Allah agar keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin hari makin bertambah, sebagaimana yang diyakini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman atau keyakinan itu yazid wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazid bitta'ati wa taqarrubi ilallah, bertambah dengan banyaknya ketaatan dan taqarrubnya kita kepada Allah. Wa yanqus bidzunubi wal ma'asi, dan iman itu berkurang dengan banyaknya maksiat maupun dosa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah bisa kita ketahui dari definisi tadi, cara untuk membuat iman kita, keyakinan kita, tauhid dan akidah kita makin teguh bersama Allah, di jalannya Allah, tidak lain dengan cara menambah amal soleh dan takarrub kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menurut Imam Al-Ghazali menjadi ciri yang kelima, alamatul khamisah, alamat ataupun tanda ataupun
ciri yang kelima dari para ulama akhirah, selalu meminta bermunajat kepada Allah agar memberikan dia kemudahan untuk dapat tiap hari mengupgrading imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita mengenai masalah ini pada pertemuan yang terakhir sudah masuk kepada 4 tingkat daripada keyakinan yang dikaji secara mendalam oleh Imam Al-Ghazali. Mailun nafsi ila tasdiqi bi syai'i lahu arba'u maqamatin. Keyakinan diri untuk mempercayai sesuatu, terutama mengenai hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh panca indera kita, oleh ilmu kita. Disitulah kita butuh yakin. Jadi yakin itu Bapak Ibu menjawab apa yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan manusia. Maka disitulah ranahnya iman, disitulah ranahnya akidah. Dia mampu menjelaskan kepada manusia apa yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan manapun Bapak Ibu sampai hari ini belum mampu membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Tapi dengan agama kita diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian itu hak. Adanya balasan surga bagi orang yang taat dan neraka bagi pembangkang itu adalah hak. Adanya Allah sebagai Maha Pengadil terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini hak. Kita mengetahui itu melalui kacamata iman yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, imannya manusia ada 4 tingkatan. Lahu arba'u maqamatin, ada 4 tingkatan. Salah satu dari keempat tingkatan itu pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu mengingkari perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dipahami oleh ilmu ataupun tidak bisa dicerna oleh panca indera manusia. Ini posisi paling rendah, penuh dengan keraguan dan cenderung membuat orang yang ragu-ragu kepada perkara gaib kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayusamma hadza syakkan. Inilah yang di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu tauhid disebut dengan keraguan-raguan. Kenapa orang jadi kufur? Ada orang syirik, ada orang munafik yang imannya tidak teguh dan tidak kuat. Alasan pertamanya karena dia ragu-ragu, tidak yakin penuh. Orang yang yakin Bapak Ibu sulit bagi orang tersebut, bagi dia untuk melawan apa yang diyakini oleh batinnya. Itu orang yang melawan keyakinan diri, keyakinan batin, pasti Bapak Ibu tubuhnya memberontak, akal sehatnya memberontak. Dia yakin kepada A, tapi yang dia lakukan B, C, dan D, itu biasanya jiwanya, pikirannya, perasaannya, bahkan tubuhnya pun akan memberontak karena melakukan sebalik dengan apa yang ia yakini. Pasti itu sudah menjadi skema Allah di dalam diri manusia. Maka biasanya yang kita lakukan itu Bapak Ibu dibimbing oleh keyakinan kita. Kita dibimbing oleh isme kita. Ya, kalau kita yakin betul Nabi kita Muhammad SAW telah membawa ajaran agama yang benar kepada kita, pasti Bapak Ibu kita habis-habisan mempertahankan nilai kebenaran itu pada diri kita dan meninggalkan semua keraguan-raguan. Sebaliknya, orang yang ragu kepada Nabi Muhammad, ragu Al-Quran, kitab sucinya Allah, juga ragu adanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah,
pasti dia punya kecenderungan untuk kufur kepada Allah, kufur kepada kitab suci Al-Quran, dan juga kufur kepada Rasulullah SAW. Ini derajat yang paling lemah. Fayusamma hadza syakkan, keyakinan yang sangat lemah ini disebut dalam bahasa Arab dengan syak atau ragu-ragu. Nah, dalam orang beriman tidak boleh Bapak Ibu, kita menghadapi perkara gaib itu tidak boleh dengan ragu-ragu. Harus naik ke tingkatan berikutnya dan seterusnya. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita baca maqam yang kedua. Wa amma maqamu tsani antamila nafsaka ila ahadil amrayni ma'asyururi biimkani naqidihi. Jadi kita membawa diri, mengarahkan pikiran dan jiwa kita ila ahadil amrayni, untuk condong kepada salah satu di hadapan dua perkara yang ada di depan kita. Ma'asyururi biimkani naqidihi, dengan tetap punya cadangan perasaan, boleh jadi yang saya yakini ini benar, dan sebaliknya yang saya yakini salah, sebaliknya yang tidak saya yakini itu benar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lagi ragu tapi remang-remang antara dua perkara yang ada di depannya. Tapi dengan indikasi, dengan beberapa kriteria, dia lebih memilih berpihak kepada yang satu dibandingkan yang lain. Walakinnahu imkanun la yamna'u tarjihal awwali. Dengan beberapa indikator, dia memilih menguatkan salah satu opsi dan meninggalkan opsi yang lain. Diberi contoh di sini oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, kama idza su'ilta an rajulin ta'rifuhu bis-shalahi wat taqwa, sebagaimana jika kita ditanyai seseorang yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya, annahu bi'ainihi law mata ala hadhil halah hal yu'aqibu, apakah jika ada orang yang terkenal selama hidup dengan kesolehan dan ketakwaannya, pada saat dia meninggal dunia, apakah ada kemungkinan orang taat, orang takwa ataupun orang soleh ini dihukum ataupun diazab sama Allah di alam kubur? Pasti Bapak Ibu, kalau kita ditanyai pertanyaan seperti ini, kita akan menjawab, fa inna nafsaka tamilu ila annahu la yu'aqibu. Pasti jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita akan menjawab, kayaknya orang ini tidak mungkin dihukum, tidak mungkin diazab sama Allah. Kenapa? Indikator yang terlihat selama dia hidup, dia orang baik, dia orang soleh, dia orang yang bertakwa. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fa inna nafsaka tamilu ila annahu la yu'aqibu. Pasti kita lebih condong bilang kalau orang itu tidak mungkin dihukum, tidak mungkin diazab sama Allah, aksara min mailiha ila iqab. Meskipun ada kemungkinan orang itu akan diazab sama Allah, kita kan tidak tahu di luar apa yang kita lihat Bapak Ibu. Yang nampak sama kita orang tersebut orang baik, orang taat, orang soleh, kita akan menjawab sesuai dengan pengetahuan kita. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bisa saja dia dihukumi, karena kita tidak tahu pasti di belakang kita apa yang diperbuat orang tersebut, ya. Wadhalika bizuhuri alamatis sholah. Kenapa kita memilih untuk mengatakan orang ini kayaknya tidak mungkin dihukum sama Allah? Wadhalika bizuhuri alamatis sholah, karena ciri-ciri kesolehan nampak jelas pada orang tersebut. Wa ma'ahadha fa'anta tujawizu ikhtifai amri mujibin lil iqabi fi batinihi wa sariratihi. Meskipun dalam waktu yang bersamaan kita tidak bisa menutupi
orang ini juga bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tidak ketahui dari perbuatan dosa, dan dengan itulah Allah yang Maha mengetahui mengenai perkara gaib akan menghukumi, akan mengazab orang tersebut. Fahadha tajwisu musawikun lidzalikal mail. Kecenderungan kita itu didasarkan kepada tanda, kepada indikator, kepada alamat-alamat. Walakinahu khairu dafi'in rajhanahu. Meskipun kita tidak bisa pastikan benar-benar enggak dia itu orang soleh. Dalam keadaan contoh seperti tadi Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, fahadhil halatu tusamma dhannan. Inilah yang disebut di dalam agama dengan dhann. Dhann itu prasangka kuat atau kuat dugaan. Kayaknya dia orang baik, tapi kita nggak yakin Bapak Ibu benar-benar dia baik atau sebaliknya. Itu disebut dalam agama dhann. Berkaitan dengan dhann ini, perintah agama kepada kita untuk selalu berbaik sangka kepada orang, yang tidak sebaliknya. Maka disebut sama Nabi di dalam hadis, iyyakum wadhann, yang harus paling kita hati-hati itu dengan dhann ini Bapak Ibu. Beda halnya dengan orang yang sudah kita tahu pasti keburukannya. Kita nggak ragu untuk menghakimi dia sebagai orang jahat. Atau orang yang sudah kita ketahui pasti keluarganya, seluruh kehidupannya kita juga yakin betul dia orang baik. Yang sukar itu Bapak Ibu orang yang tidak kita kenali betul bagaimana profilnya. Kadang-kadang disitulah muncul yang namanya kualifikasi keyakinan dhann, atau yang disebut dengan kuat dugaan. Terutama saat kita bermuamalah, berinteraksi sosial dengan sesama manusia, kita ini kan gak saling tahu pasti Bapak Ibu. Paling baru kenal 5 tahun, ada yang 10 tahun. Itu pun kenal cuma di kantor, kehidupan pribadi kita gak saling kenal. Atau ada yang kenal di kampung, tapi bagaimana dia di kantor kita tidak terlalu kenal. Kebanyakan kita Bapak Ibu berinteraksi dengan sesama manusia dengan kualifikasi keyakinan ini, dhann, kuat dugaan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menasihati kita dalam kaitan kita berzon, bersangka-sangkaan dengan orang lain, hati-hati dengan sangkaan yang buruk. Kata Nabi dalam hadis, iyyakum wadhann, hati-hati kalian dengan berbagai macam sangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, terutama sangkaan buruk kepada orang bisa membuat kita punya penilaian negatif kepada orang tersebut yang belum tentu orang itu benar seperti yang kita dugakan itu. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan ataupun sangkaan Bapak Ibu tidak mampu untuk membuktikan kebenaran meskipun sedikit pun. Maka untuk mampu kita pastikan ini benar atau tidak, kita kan butuh data, kata orang sekarang. Data itu ilmu Bapak Ibu ya. Supaya kita betul-betul yakin itu orang baik atau tidak, kita butuh data selengkap-lengkapnya. Dia di kantor bagaimana, dia di rumah kita tanyai sama istri dan anak, dia di kantor kita tanyakan kepada teman-teman sekantor, dia di lingkungan hidup di kampung kita tanyakan dengan tetangga-tetangganya. Kalau semua data yang sampai kepada kita semuanya sama mengatakan orang tersebut baik, itu naik tingkatan Pak. Bukan lagi kita mengakui sekedar dugaan dia sebagai orang baik, tapi kita bahkan meyakini dia itu benar-benar orang baik berdasarkan asupan-asupan informasi yang diberikan dari berbagai kalangan, dari rumah tangganya, dari tempat dia bekerja, dari tempat lingkungan dia hidup dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu level yang kedua, naik dari ragu-ragu menjadi dhann.
Zon ada indikator-indikator yang membuat kita berprasangka baik kepada seseorang, meskipun kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada masih ruang-ruang yang tidak kita ketahui. Dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan blind spot, Bapak Ibu. Sisi-sisi yang tidak kita ketahui, kita buta di situ. Kayak kita bawa mobil, Bapak Ibu, pandangan kita yang bisa kita kuasai kan ke depan. Apa yang terjadi di belakang itu pengetahuan kita sangat tergantung dengan kaca spion. Kaca spion itu cuma mampu menyoroti beberapa sisi saja di belakang, Bapak Ibu. Ada sisi-sisi yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa tertangkap sama kaca spion. Baik kaca spion di kanan maupun kaca spion di kiri maupun kaca spion di tengah, ya. Itu tidak semua bisa ditangkap pandangan di belakang itu yang disebut dengan blind spot. Tapi berdasarkan sejauh apa yang kita ketahui, kayaknya orang ini baik, meskipun ada ruang-ruang celah yang bisa menyatakan sebaliknya orang ini bukanlah orang baik. Itu yang disebut dengan zon. Zon itu belum masuk yakin, Bapak Ibu. Dalam berakidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati Allah dengan prasangka, dengan zon. Jangan, Bapak Ibu. Apalagi dengan ragu-ragu, jangan lagi. Itu tidak diterima. Ibadah dengan penuh ragu-ragunya, terima Tuhan. Nah, itu nggak diterima sama Allah. Zon saja tidak diterima, apalagi kalau kita ibadah dengan Allah dengan penuh ragu-ragu, lebih lagi tidak diterima sama Allah. Maka yang baik itu minimal kita masuk ke level yang ketiga. Ini yang paling minimal. Syukur-syukur kalau kita bisa masuk maqam yang keempat. Tapi masuk ke maqam yang ketiga pun, Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah baik. Apa itu maqam yang ketiga? Ats-tsalisu antamilan nafsu ila tasdiqi bi syai'in bihaitsu yaghlibu 'alaiha wa la yukhattiru bil bali ghairuhu. Antamilan nafsu ila tasdiqi bi syai'in, kita bawa diri, kita bawa pikiran, kita bawa keyakinan kita untuk mempercayai sesuatu, sampai-sampai apa yang kita percayai itu menguasai diri kita dan membimbing kita sesuai dengan nilai-nilai ajaran-ajaran yang kita percayai. Nah, itu Bapak Ibu yang tadi kita katakan, keyakinan itu biasanya membimbing manusia untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini. Orang yang berpahaman komunisme, dia pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan paham komunis. Apa? Semua alat produksi dalam satu negara harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Itu di negara komunis seperti itu. Kenapa? Karena itu yang menjadi keyakinan dia. Tapi di negara-negara kapitalisme, Bapak Ibu, sebaliknya, dia meyakini pasar bebas. Silakan orang bersaing. Dia mengakui adanya kepemilikan individu. Siapa yang punya banyak modal, dialah yang akan menang di pasar bebas itu, ya kan? Sedangkan kita orang Islamisme yang percaya dengan kebenaran keadilan agama Islam, semua tindakan kita, kebijakan kita, pikiran kita juga diturunkan dari nilai apa yang kita percayai dari agama Islam. Kita yakin sistem syariahlah yang paling baik, yang paling benar dibandingkan isme-isme yang lain, dibandingkan komunisme, dibandingkan kapitalisme. Kita lebih percaya kepada Islamisme dibandingkan isme-isme yang lain. Nah, itu Bapak Ibu yang namanya yakin, minimal level yang ketiga. Apa itu yakin? Tadi kata Imam Al-Ghazali, antamilan nafsu ila tasdiqi bi syai'i, terbawa jiwa dan pikiran kita untuk mempercayai sesuatu, bihaitsu yaghlibu 'alaiha, sehingga kepercayaan itulah yang akan menguasai dan membimbing kita. Nah, tapi kalau kita belum dibimbing dengan apa yang kita percayai, itu belum tasdik namanya, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kata mulut percaya sama Allah, dengan azan aja nggak gerak untuk sholat, itu bukan isme itu, ya, bukan isme. Dengar azan sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, akhirnya tidur. Itu belum jadi tasdik itu ya, belum jadi keyakinan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi keyakinan itu harus bawa diri, pikiran, jiwa, tubuh kita untuk meyakini dan berjalan sesuai koridor apa yang kita yakini, sehingga dia menguasai diri dan pikiran kita. Wala yukhattiru bil bali ghairuhu, sehingga tidak terlintas sedikit pun selain daripada nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita. Ada orang yang baik kepada kita, sepertinya Tuhan itu dua. Dalam akidah Islam itu Allah tauhid satu, qul huwallahu ahad. Langsung itu terpental dengan sendiri, tidak terlintas pun Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kita seorang muslim itu Allah itu ada 2, 3, apalagi 4, 5, 6. Itu berarti keyakinan. Itu sudah yakin Bapak Ibu. Tapi kalau disebut yang haram saja susah dicari, apalagi halal, mungkin goyang kita. Berarti belum utuh imannya, ya kan? Biasanya kalau disebut Allah itu berapa? 1. Kita orang-orang Islam ini, Pak, orang-orang awam ini, kalau ditanya Tuhan kamu berapa? 1. Nabi kamu siapa? Muhammad. Itu gak goyang itu biasanya. Kitab suci kamu apa? Al-Quran. Rezeki kamu apa? Yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang haram. Biasanya kita, itu imannya orang awam. Nah, nanti kita akan bicara di sini. Ya. Tapi kalau imannya orang yang khawas, itu tidak akan terlintas sedikit pun di dalam benaknya selain daripada apa yang menjadi keyakinan dia. Walau khattara bil bali la nabatin nafsu an qubulihi, seandainya muncul secuap atau sedikit keyakinan atau sedikit pikiran yang menentang apa yang menjadi keyakinannya, lana batin nafsu an qubulihi, maka jiwanya itu memberontak untuk membantah apa yang tidak sesuai dengan keyakinan dia. Kalau ada orang sekarang Bapak Ibu yang mengatakan Al-Quran itu adalah karyanya Muhammad, saya yakin itu tergerak semua umat Islam untuk melawan ucapan seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan saya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, kita pasti akan memberontak Bapak Ibu, akan bunuh orang itu, akan kita serang, akan kita basmi gerakan nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Nah, itu berarti sudah ada iman di situ. Walaupun yang berkaitan selain dengan itu masih ragu-ragu, tapi mengenai itu sudah ada iman kita Bapak Ibu. Walakinna laisa dzalika an ma'rifatin muhaqqaqatin, tetapi kebanyakan orang yang berada di level yang ketiga ini memperoleh iman seperti itu tidak melalui ilmu, jalur ilmu yang tegas dan pasti dari Allah, hanya dengar, hanya dari ngaji Bapak Ibu, bukan dari perenungan, bukan dari pengamatan, tapi hanya dengar. Kenapa kamu percaya Allah itu satu? Kan menang bukan digure. Ini makam yang ketiga Bapak Ibu. Sepertinya kita ini semua makam yang ketiga. Ya, kata Imam Al-Ghazali, keyakinan orang makam yang ketiga ini, ya, dia nggak akan terlintas selain dari apa yang dia yakini. Kalau Muhammad itu Rasulnya Allah, Al-Quran itu kitab sucinya Allah, Jibril itu malaikatnya Allah, begitu juga Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, percaya kepada qadar dan qadar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, walakinna laisa dzalika an ma'rifatin muhaqqaqatin, dia mengetahui itu bukan melalui jalur ma'rifah yang sesungguhnya, ya, tetapi hanya sebatas membaca dan mendengar, ya, bukan dari pengamatan dan pengalaman, ya. Idh law ahassa sahibu hadzal maqami at-ta'ammula wal isgha'a ila
tajwis latasa'at nafsuhu litajwis. Jadi kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, illau ahassa sahibu hadzal maqami at-ta'ammula, ketika dilemparkan wacana kepada orang yang keyakinannya sudah pada maqam yang ketiga ini, at-ta'ammul, diajak untuk merenung kembali, wal isra, atau bahkan mengalami sendiri, ila tashkik, kepada peristiwa-peristiwa yang membuat dia ragu mengenai iman, wa tajwis, atau peristiwa paradoksal, latasa'at nafsuhu litajwis, maka jiwanya, pikirannya akan memberontak. Ya Bapak Ibu, apa contohnya? Kalau saya bilang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini botol aqua transparan, nampak di sini, diisi air setengah. Yang benar, apakah aqua ini isinya setengah atau setengah kosong? Yang mana yang benar? Kalau saya tanya, ini air isinya setengah atau setengahnya yang kosong? Nah, dua-duanya benar kan? Tapi orang awam Bapak Ibu susah menerima kenyataan dua-duanya benar. Biasanya orang awam itu cuma memahami satu saja, satu versi. Itu airnya cuma setengah kosong. Kalau saya bilang saya isinya setengah, nggak boleh, harusnya setengah kosong. Dia tidak bisa menerima kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, itu orang awam. Supaya kita bahagia Bapak Ibu, konsep hidup supaya kita bahagia itu nerima, bahasa tasawufnya ridho. Orang yang penerimaan terhadap apapun yang terjadi pada dirinya rendah, itu hidupnya nggak bahagia. Dapat nasi putih, pinginnya nasi goreng. Nasi putih nggak enak dimakan, nasi goreng belum tentu dimakan. Ada nasi putih dengan tempe, maunya kan nasi goreng. Itu nasi putih nggak jadi enak dimakan, Pak. Nasi goreng belum tentu bisa kita makan juga. Nggak akan bahagia orang seperti itu, ya kan? Syarat untuk jadi bahagia apa? Nerima. Tapi syarat untuk menjadi orang sukses, punya keinginan. Bapak Ibu nggak akan sukses kalau nggak punya keinginan. Anak-anak di sekolah nggak punya keinginan untuk jadi juara, nggak akan pernah jadi juara dia. Kalau dia nggak punya keinginan untuk menjadi pintar, nggak akan pintar, dia bodoh terus. Keinginan ini Bapak Ibu lawan daripada penerimaan, ya kan? Tadi Bapak Ibu dapat nasi putih dengan tempe, inginnya nasi goreng. Padahal syarat untuk jadi bahagia, nerima, ridho. Lawan dari nerima apa? Tidak boleh punya keinginan. Tapi untuk bisa menjadi orang sukses, wajib punya keinginan. Bapak Ibu nggak mungkin jadi bupati kayak Pak Mak Salmina, atau jadi sekda kayak Pak Darmawan, atau jadi wakil wali kota kayak Cik Zainal kalau nggak punya keinginan. Tapi ketika kalah, nggak punya keinginan, menderita kan? Menderita. Nah ini bagaimana? Kontradiktif kan? Paradoksal. Bapak Ibu, anak-anak kita banyak kan cita-citanya jadi dokter. Bagus nggak jadi dokter? Bagus. Menurut kacamata syariat bagus. Bisa menolong orang banyak. Kalau ibunya sakit, dia bisa menolong ibunya. Bentuk dharma baktinya kepada orang tua, bisa mengabdi kepada masyarakat. Betapa banyak orang sakit disembuhkan. Tapi dokter itu kan doa juga, minta rezekinya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Apa rezeki yang banyak bagi dokter? Banyak orang sakit. Ya kan? Ya iya Bapak Ibu. Itu kehidupan dunia. Tapi orang awam dikasih yang seperti ini bingungnya. Karena mau kacau. Nah itu
dia Pak. Tadi saya ngomong sama satu jamaah kita di Masjid Baitul Musyahadah, kebetulan khatib Jumat di sana. Beliau itu punya pabrik es, ada usaha pabrik es di Melabu ada, di Abdia ada. Jadi saya tanya, ini kalau lagi musim panas gini gimana rezekinya? Alhamdulillah Ustaz. Kalau musim panas seperti ini masuk per hari itu 5 sampai 7 juta. Tapi kalau musim hujan bisa turun 40% omset kita itu. Oh berarti doanya tiap hari harus musim panas gitu. Ya Bapak Ibu coba tanya sama yang jual es krim itu. Doanya apa? Ya Allah tahan jangan turun hujan. Jangan enggak itu doa. Baik bagi penjual es, tapi sangat jahat bagi petani yang tak ada hujan, kan gitu. Ya iya Bapak Ibu. Bagi petani tak ada hujan itu Allahumma skina, ya Allah turunkanlah kami hujan. Itu perang doa itu di langit. Jibril bingung itu orang yang dikabulkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi orang awam akidahnya yang satu versi ini kalau disuguhkan yang gini bingung dia. Lantas saat nafsahu ila tajwis membuat jiwa dia bingung dan berontak. Jadi bagaimana juga memainkan dan kapan tahu harus pakai baju keinginan dan kapan harus lepas baju keinginan itu sehingga kita bisa menerima keadaan itu penting. Nah, jadi sebagian orang, oh kalau seperti itu saya mau bahagia aja lah, nggak mikir yang lain, masjid aja dia. Salah itu Pak. Kan orang awam seperti itu, ngaji tasawufnya nggak tuntas. Akhirnya sekolah nggak mau, kerja nggak mau, duduk di masjid, anak istri terabaikan. Kenapa? Saya nggak mau punya keinginan karena itu kata Ustaz Miza syarat jadi kebahagiaan. Kamu nggak ikut pengajian saya tuntas. Nggak bisa seperti itu Pak. Orang yang baik dia tahu kapan pakai baju keinginan dia dan tahu kapan harus mencopot baju itu sehingga dia pakai baju yang lain, pakai baju keridhaan, pakai baju penerimaan. Itu harus punya. Nah, tapi orang awam jarang yang punya itu. Kayak kita lah, biasanya kalau musim panas kita pakai baju tipis, ya kan? Tapi kalau musim dingin lagi hujan, pakai jaket supaya nggak kedinginan. Nah itu kita bisa kok menyesuaikan diri. Kenapa dalam kehidupan menghadapi dinamika kita nggak bisa melakukan itu? Lagi ada kesempatan, kita punya kemampuan dan juga ada niat baik. Ada satu jabatan yang harus kita rebut, harus punya keinginan di situ Bapak Ibu. Nggak boleh saya nggak punya keinginan, saya ridho aja, itu nggak boleh tuh. Tapi setelah berjuang maksimal berdoa silaturahim tapi gagal juga. Nah, saat itu copot baju keinginannya. Pakai baju penerimaan, ikhlas, mudah sabar, cepat move on. Enggak jadi orang cengeng. Enggak nangis meratapi nasib. Itu orang beriman seperti itu. Tapi orang awam susah menerima pandangan-pandangan yang paradoksal seperti ini Bapak Ibu. Akidahnya satu versi aja, hitam atau putih. Kalau nggak halal, haram. Ya, nggak bisa seperti itu. Ada lihat imam, wah bagus sekali imamnya, bacaannya khusyuk. Bagi orang yang makamnya nanti yang keempat, belum tentu imam yang bacaan sholatnya bagus itu khusyuk sholat. Kenapa? Karena bagus bacaan Bapak Ibu, dia berarti fokusnya pada bacaan. Kalau sudah fokus sekali kepada hafalan dan bacaan, dia pasti tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak gampang silau itu. Biasa aja. Ada orang yang bacaannya biasa-biasa saja. Kadang-kadang bagi orang yang level keempat itulah yang membuat dia takjub. Kenapa? Dia nggak fokus kepada hafalan dan bacaan. Boleh jadi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang Bapak Ibu, tangannya kasar, mukanya hitam, terbakar terik matahari. Ada orang awam lihat, kusam Bapak ini, penampilannya nggak menarik, nggak sesuai dengan syariat. Padahal syariat bilang
kalau pergi ke masjid itu pakai pakaian yang terbaik. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Apa ini orang nggak bagus? Padahal kita nggak tahu Bapak Ibu. Dia seperti itu, tangannya kasar, mata kulitnya terbakar matahari, bajunya lusuh karena banting tulang demi menafkahi istri dan anak-anaknya yang sedang sekolah. Kita nggak tahu itu. Kita hanya bisa menghakimi orang lain. Nah itu yang paradoksal. Jauh lebih baik orang yang kulitnya terbakar matahari, tangannya kasar, bajunya lusuh, pergi ke masjid nampaknya nggak rapi, tidak menjalankan syariat, pakai pakaian terbaik, daripada orang pakai pakaian terbaik ke masjid tetapi keluarganya di rumah ditelantarkan. Siapa yang lebih baik? Lebih baik orang yang kelihatan pakaian lusuh tapi dia bertanggung jawab penuh dengan keluarga, daripada orang pakai parfum, pakai baju nestis, pakai sorban 2 meter tapi istri dan anaknya ditelantarkan. Nah, jadi yang paradoksal seperti ini Bapak Ibu tak sanggup dipahami oleh orang level 3, mudah curiga. Nah, kata Imam Al-Ghazali, idlau ahassa sahibu hadzal maqam, ketika orang level iman ketiga ini diajak untuk ta'ammul, merenung, wal isra', mendalami dan merasakan kembali dinamika kehidupan, ila tashkik, kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya kontradiktif dan paradoksal, latta saat nafsahu litajwiz, jiwanya memberontak. Akhirnya nggak ada yang baku. Itulah makna Bapak Ibu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa main-main dulu. Nggak ada satu yang patokan pasti dalam. Allah kan nggak bilang wa ma hadhil ard, tidaklah hidup di bumi. Allah nggak bilang bumi, Pak. Tapi yang Allah bilang tidaklah kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia Mizan Iskandar beda dengan kehidupan Pak Masalina. Masing-masing punya peranannya sendiri. Kadang-kadang kita menghakimi orang sesuai dengan standar dunia kita, Pak. Saya misalnya Ustadz Tengku punya luang waktu untuk mulai hafalan Al-Quran karena memang itu kerjaan saya. Punya kesempatan untuk zikir, punya kesempatan untuk tahajud, punya kesempatan untuk sholat duha. Saya biasanya Pak akan menghakimi orang lain yang tidak seperti saya. Apa itu Bapak itu? Tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud. Dia nggak sholat tahajud karena dunia dia menuntut dia untuk tidak bisa sholat tahajud. Kenapa? Kerjanya malam, Pak. Ada kan orang kerja malam? Security kerjanya apa, Pak? Malam. Itu di pabrik security-nya ada SOP, Pak. Nggak boleh semenit pun meninggalkan pos jaganya. Gimana caranya dia sholat tahajud? Tapi karena kita terjebak dengan dunia kita hakimi orang yang nggak sholat tahajud, nggak soleh orang itu. Padahal ketidaksolehan dia karena dunia dia menuntut dia untuk menjadi seperti itu. Maka jangan pernah ukur dunia orang dengan dunia kita, Pak. Kenapa? Berbeda-beda permainan semua ini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Nah, tapi orang-orang susah. Saya pun nggak yakin Bapak Ibu paham. Kalau nggak paham lewat aja lah. Besok kita pahamkan yang lain. Ya moga-moga paham. Saya juga nggak paham-paham kali, Pak. Sok paham aja. Sama-sama nggak paham ini ya. Itu permainan Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini jangan pernah berusaha menilai dunia orang dengan dunia kita. Ya, itu kalau Pak Masamina nilai saya apa itu Ustaz Mizan itu pintar ngomong aja. Coba bertarung seperti saya jadi bupati sekali. Nah itu Pak Masamina sudah mengukur dunia saya dengan dunia beliau. Karena beliau sebagai pejabat publik wajib bertarung dalam kontestasi pilkada jadi bupati. Tidak bisa beliau mengukur dunia beliau dengan dunia saya. Begitu juga saya tidak boleh mengukur apa itu Pak Masamina pingin jabatan terus. Sekali-kali kan ngurus masjid. Nah, tapi sekarang udah mau ngurus masjid. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nggak bisa itu. Kita jangan pernah nilai dunia orang dengan dunia kita. Maka Allah bagus sekali mengatakan dalam Al-Quran wa ma hadhil hayat
hayatad dunya. Allah nggak bilang wa ma hadhil hayatal ardi. Bukan gitu bahasa Allah. Bukanlah hidup di bumi, bukan bumi Pak, tapi dunia. Dunia itu apa? Realitas yang kita jalani. Realitas yang saya jalani beda dengan realitas yang Bapak Ibu jalani. Begitu juga sebaliknya. Realitas yang Bapak Ibu jalani berbeda dengan realitas yang saya jalani. Dan realitas itu Pak, saat kita jalani tidak usah terlalu serius. Karena apa yang kita seriusi sekarang Pak, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita akan tertawakan semua itu. Hari ini kita serius. Dulu pernah nakal kan sama teman misalnya di sekolah. Misalnya saya dulu sering Pak, di kantin itu makan 5 bayar 2. Wah dulu serius mau berantem itu, punya kantin yang kejar kita. Sekarang cerita sama yang punya kantin itu sambil ketawa-ketawa itu. Apa yang kita anggap serius puluhan tahun yang lalu, sekarang kita menceritakannya dengan tertawa-tawa Bapak Ibu. Itu makna wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Realitas yang hari ini kita anggap serius, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita akan tertawakan itu semua. Tapi sholat nggak boleh main-main Pak. Sholat, ibadah, zikir, baca Al-Quran, salawatan, itu nggak boleh main-main. Kalau Bapak main-main sholat sana sini, nanti waktu mati nangis. Ya Allah, jangan anak serius Maya. Untuk apa lagi? Ya kan, menyesal. Nah, tapi ya tadi kita orang awam Pak sering terbalik. Yang seharusnya serius kita candain, yang seharusnya kita candain sudah kita seriusin. Nah, itulah kita dalam kehidupan dunia ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Mohon maaf kalau buat Bapak Ibu bingung. Sekali-kali tidak apa-apa ya, buat kita bingung semuanya ya. Semoga ada manfaatnya. Yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.